Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di dalam menara pedang, riak-riak berdesir di kolam teratai. Air perlahan kembali ke permukaannya yang bulat dan jernih. Liu He menatap pantulan dirinya di air. Setitik merah, bagaikan mutiara yang tertanam di kulitnya, tampak mencolok, menusuk matanya. Pedang di tangannya berdentang tanpa henti, seolah menantang. Itulah satu-satunya suara di menara pedang yang sunyi. Lu Jiajia berdiri di hadapannya. Helaian rambutnya, bagaikan api yang hampir padam, telah kembali ke rona gelapnya. Siluetnya yang anggun dan seputih salju, bergoyang di air sebelum akhirnya berhenti. Ia teringat kicauan kunang-kunang di sampingnya, dan bayangan Zhao Xianger saat kepergian mereka muncul kembali. Di benaknya, senyum, semurni dan seanggun bunga teratai, mewarnai setiap orang dengan sedikit ironi. Liu He menatap sosoknya, tak percaya atas kekalahannya sendiri. Yang lain di menara pedang, yang pulih dari keterkejutan mereka, menatap Lu Jiajia, menyadari bahwa peristiwa hari ini di lantai 4 akan menyebar dengan cepat ke seluruh Middle Earth di hari-hari mendatang. Seorang murid paviliun pedang, bahkan yang berada di alam yang lebih tinggi, telah dikalahkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka semua menyaksikannya. Liu He menenangkan Jian Xin dan bertanya, siapa kau? Siapa gurumu? Lu Jiajia tidak ingin menjawab, dan berkata, fusi roh pedangmu memang kuat, tetapi roh pedangmu bukanlah makhluk hidup. Ia hanya menajamkan dan melenturkan pedang. Kau percaya pada pedang di tanganmu, tetapi aku percaya pada diriku sendiri. Petik 2. Jadi kau menempa dirimu menjadi pedang? Tanya Liu He. Lu Jiajia tidak menjawab. Liu He mendongak, matanya sedikit merah. Jika tubuh pedangmu murni, itu akan baik-baik saja. Aku tidak akan salah. Tetapi di dalam tubuh pedangmu terdapat hati manusia yang lemah. Lu Jiajia bertanya, lalu kenapa? Pertanyaan ini mengejutkan Liu He sejenak. Ia berkata dengan serius, metode kultivasi fusi roh pedangku diajarkan oleh guruku. Tentu saja, itu tidak mungkin salah. Gurunya, tentu saja adalah Santo Pedang dari Paviliun Pedang. Hanya menyebut nama pedang suci saja sudah membuat banyak orang panik. Lu Jiajia berkata dengan tenang, tidak ada benar atau salah dalam pertarungan pedang. Kalah berarti mati. Kalah. Mendengar kata, kalah, Liu He merasakan setetes darah menetes dari dahinya. Liu He tidak merasa dirinya salah, begitu pula gurunya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat adegan terakhir, niat pedangnya sendiri, bagaikan seorang raja, menekan semua niat pedang wanita ini. Namun pada akhirnya, ketika ia melancarkan serangan kemenangan, segelnya tiba-tiba rusak. Niat pedang lawan, yang terkumpul dan dilepaskan, justru mengambil alih kendali dan melampauinya. Cahaya merah itu, apakah kau dari jalur iblis? Ekspresi Liu He tiba-tiba berubah garang. Lu Jiajia sedikit mengernyit dan berkata, kau mencari alasan untuk membunuhku. Liu He menatapnya, pikiran itu hanya sekilas, terucap tanpa sadar. Namun kata-kata itu tidak disengaja, tetapi para pendengarnya memang disengaja. Ketika kata-kata, dari jalan iblis diucapkan, banyak orang di gedung itu telah menghunus pedang mereka. Lu Jiajia menatap mereka dengan kecewa, dan bertanya, apakah ini paviliun pedang? Liu He menatapnya dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan menepis pedang yang lain. Ia berkata, Nona muda, jangan salah paham. Aku meremehkan lawanku dalam pertarungan roh pedang. Jika kita bertemu di tempat lain nanti, kuharap kau benar-benar bisa melawanku sampai mati. Lu Jiajia berkata, tidak. Tanpa basa-basi lagi, ia menuju ke lantai 5. Liu He berbalik dan menatap Lu Jiajia. Ia bersedia naik ke atas, sebagian karena penasaran tentang hubungan Lu Jiajia dengan roh pedang, dan sebagian lagi karena Paviliun Pedang masih kekurangan murid ke-14, tiba-tiba Liu He berkata. Implikasinya jelas. Ini adalah kesempatan emas. Sehebat apapun wanita ini, ia hanya berada di alam istana ungu. Bagaimana mungkin ia melepaskan posisinya sebagai murid Santo Pedang hanya karena pertengkaran kesombongan? Orang-orang yang hadir mendengarkan, dipenuhi rasa iri. Namun wanita ini, yang mengejutkan semua orang, membuat keputusan tak terduga lainnya. Lu Jiajia berkata, terima kasih atas kebaikan Paviliun Pedang. Aku sudah punya guru. Siapa gurumu? Tanya Liu He. Lu Jiajia tidak menjawab, melainkan pergi sendiri. Liu He memperhatikan sosoknya yang menjauh, bahkan tak menoleh hingga gaun putihnya menghilang di lorong. Ini, pertama kalinya ia diperlakukan sedingin itu, dan alih-alih marah, ia malah tersenyum. Sesaat kemudian, ia menggeleng pelan, sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Setelah Lu Jiajia pergi, semua orang menatap Liu He, agak bingung. Salah satu dari mereka membungkuk dan berkata, Tuan, kami bersedia merahasiakan kejadian hari ini dan tidak akan membocorkannya kepada siapapun, yang akan merusak reputasi Paviliun Pedang. Yang lain pun sependapat. Liu He menatap bunga teratai di air dan tersenyum tipis, itu tidak perlu. Murid-murid Paviliun Pedang tidak sekecil itu. Di gedung catur, Ning Changjiu menatap pria tua berambut abu-abu itu, memperhatikan napasnya yang perlahan melemah. Ia berkata, kemenanganku dalam permainan ini tidak adil.
Jika kau punya pertanyaan, aku bisa bertanya kepada Ibu Naga atas namamu. Pria tua itu bersandar di kursinya, tidak menjawab, seolah-olah ia tertidur. Ning Changjiu mengamati papan catur sejenak. Ia perlahan berdiri dan berkata, Tuan, silakan pergi. Pria tua itu perlahan memulai, kau tidak boleh kalah. Itulah kata-kata terakhirnya. Ning Changjiu mengangguk setuju. Ia naik ke lantai 5. Setiap menara laut memiliki 8 lantai. Ia berjalan ke lantai 5. Yang lainnya sudah duduk. Di satu-satunya meja catur, pria itu menunggu sambil minum teh, tampak cukup sabar. Ning Changjiu duduk di hadapannya. Aku kenal kau. Pria itu berbicara segera setelah ia duduk. Ning Changjiu menatapnya dengan sedikit ragu. Pria di seberangnya adalah seorang pemuda dengan sikap anggun dan senyum lembut. Ia berkata, kita pernah berada di kapal yang sama di Menara Haiyue sebelumnya. Aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan pedangmu. Sungguh luar biasa dan tak terlupakan. Dengan kemampuan seperti itu, mengapa kau datang ke Menara Catur, bukannya pergi ke Menara Pedang untuk mengharumkan namamu? Ning Changjiu masih memikirkan permainan catur terakhir. Ia tak ingin menjawab pertanyaan tak berguna seperti itu. Ia hanya mengambil bidak catur dan berkata, tebak langkah pertama. Pria itu tidak terganggu dan melanjutkan, tahukah kau apa penyebab kekacauan di kapal menara itu? Ning Changjiu berkata, aku tidak tahu. Ia mengambil 2 bidak dan meletakkannya di papan catur, sambil tersenyum, itu bukan kapal menara biasa. Ning Changjiu mengangguk kecil. Ia tidak terkejut. Bagaimana mungkin ada ratusan mayat gadis kecil di kapal biasa? Ia melonggarkan cengkeramannya. 5 bidak catur, angka ganjil. Pria itu mengetuk kepalanya dengan kipas lipatnya dan berkata dengan menyesal, aku salah menebak. Kursi-kursi telah diletakkan di papan, dan Ning Changjiu, yang bermain putih, maju lebih dulu. Meskipun Ning Changjiu tidak menjawab, pria itu bergumam dalam hati, beberapa dekade yang lalu, siapa yang berani menyentuh perahu Ibu Naga? Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kau katakan? Ia tersenyum dan memperkenalkan diri, suaranya tercekat menjadi satu baris, sejujurnya, nama saya Zuo Yuan, Zuo berarti catur yang hebat, Yuan berarti Tian Yuan, dan saya adalah anggota Sekte Dian Huan. Sekte Dian Huan adalah salah satu dari 8 sekte dewa besar di Middle Earth, tidak jauh dari kerajaan laut dan memiliki prestise yang tak tertandingi. Ning Changjiu pernah mendengar tentang sekte ini. Konon, Sekte Dian Huan sesuai dengan namanya, mempraktikkan metode yang membangkitkan fenomena langit dan bumi, menggunakan tubuh sebagai sumbernya, dan melepaskan jurus tinju dan pedang dahsyat yang mengguncang bumi, dibalut murka surga. Pria ini, yang tampak seperti pemuda dari keluarga bangsawan, tidak sepenuhnya cocok dengan citra Sekte Dian Huan. Ning Changjiu bertanya, apakah sekte Anda bermain catur? Zuo Yuan menjawab, kami sesekali bermain, tapi mereka semua pemain yang buruk. Membosankan. Ning Changjiu menyipitkan mata dan bertanya, lalu apa yang menarik? Zuo Yuan langsung ke intinya. Aku ingin menugaskanmu untuk membunuh seseorang. Ning Changjiu menatapnya dan berkata, kenapa kau tidak membunuh seorang pembunuh bayaran profesional? Bukankah organisasi yang disebut pengadilan pembantaian itu terkenal di sini? Zuo Yuan berkata, aku ingin membunuh seseorang dari pengadilan pembantaian. Ning Changjiu mengerutkan kening, lalu tersenyum dan menolak, aku bukan seorang pembunuh bayaran. Zuo Yuan berkata, aku hanya bertanya dengan santai. Jika kau setuju, itu bagus. Tapi, jika tidak, maka aku tidak bisa memberimu permainan ini. Ning Changjiu tersenyum tenang. Ia bisa merasakan kekuatan lawannya, tetapi ia yakin tidak ada seorang pun di gedung ini yang bisa mengalahkannya saat ini. Setelah bermain catur dengan lelaki tua itu, kemampuan caturnya telah mencapai tingkat yang baru. Keduanya tampak percaya diri. Awalnya, Zuo Yuan duduk santai di kursinya, sesekali mengobrol dan bercanda. Kemudian, punggungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak tegak, alisnya perlahan berkerut, dan senyumnya mulai memudar. Ning Changjiu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, kecepatan yang hanya berani dipikirkan orang untuk waktu yang lama. Ning Changjiu bergerak dalam sekejap mata. Zuo Yuan, yang telah berjanji, tidak ingin kehilangan momentum terlalu banyak, dan gerakannya, sengaja atau tidak sengaja, menjadi jauh lebih cepat. Namun, kecepatan ini justru merugikan diri sendiri. Saudara Zuo, tidak perlu menyerah, kata Ning Changjiu. Wajah Zuo Yuan sedikit muram. Terimalah perintah ini. Ada banyak keuntungan. Kau akan lihat nanti. Ning Changjiu berkata, aku baru menikah sebentar. Zuo Yuan mengerti maksudnya, pasangan baru selalu menginginkan stabilitas. Ia berhenti berbicara dan fokus pada permainan. Situasi di papan catur kini sangat rumit. Ia yakin selama bermain dengan hati-hati, memenangkan permainan tak akan sulit. Keduanya bergantian bergerak. Suara bidak yang mendarat terdengar nyaring. Gerakan Zuo Yuan semakin lambat. Setelah pertimbangan yang panjang, Zuo Yuan akhirnya bergerak. Ning Changjiu, nyaris tanpa berpikir, menutup mata dan melempar bidak ke papan. Zuo Yuan menatap papan, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu ia tak berdaya. 3,5 poin. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi di papan catur, ini adalah kemenangan atau kekalahan yang signifikan.
Siapa kau? Tanya Zuo Yuan. Ning Changjiu tak repot-repot menjawab, dan berdiri untuk naik ke atas. Zuo Yuan, enggan menyerah, berkata, jika kau mau setuju, kau bisa datang ke Sekte Dianhuan untuk menemuiku. Lalu, Ning Changjiu telah mencapai lantai 6. Kompetisi di Menara Pedang jauh lebih cepat daripada di Menara Catur. Lu Jiajia, yang telah menghabiskan banyak energi pedangnya dalam pertarungan melawan Liu He, juga khawatir apakah ia mampu menyelesaikan lantai 8. Namun, ia menyadari bahwa bahkan mereka yang memiliki kesempatan untuk menantangnya dalam kondisi lemah pun dengan sengaja menyerah dan menyerah. Ia menyelesaikan 3 lantai berikutnya dengan mudah. Ia tiba-tiba menyadari bahwa karena ia telah mengalahkan orang-orang dari paviliun pedang, tak seorang pun berani mengalahkannya. Juara Menara Pedang telah ditentukan di lantai 4. Di lantai 8, Lu Jiajia menerima hadiah kemenangannya di Menara Pedang, sebuah pedang mini yang dibuat dengan sangat indah, gagangnya diukir dengan totem Xuanze. Ia membawa pedang itu ke lantai bawah. Dengan pedang itu, ia dapat memasuki aula dalam Istana Perikai Juan, di mana ia akan bertemu dengan Ibu Naga, menerima harta karun yang besar, dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Mengetahui permainan catur Ning Changjiu belum selesai, ia memutuskan untuk menunggu di bawah Menara Catur. Seseorang juga menunggunya di bawah Menara Pedang. Senja harinya, Liu He, berpakaian hitam dan menggenggam pedang, berdiri di pintu masuk menara, hanya menunggu wanita itu muncul. Melihatnya mendekat, Lu Jiajia mengerutkan kening dan bertanya, kau masih ingin menantangku berduel? Liu He menggelengkan kepalanya, tidak, aku baru sadar aku lupa menanyakan namamu. Lu Jiajia bertanya, kenapa aku harus memberitahumu? Dalam duel di Menara Pedang, kau menang dengan terhormat, dan aku kalah telak. Sayang sekali kau tidak mau menjadi murid paviliun pedangku. Tapi meski begitu, aku tetap ingin menjadi temanmu. Liu He berbicara dengan tenang dan tulus. Meskipun berulang kali ditolak oleh wanita ini, ia tetap tidak percaya seorang pendekar pedang bisa menolak kebaikan paviliun pedang yang tak henti-hentinya. Lu Jiajia berkata terus terang, tidak. Kenapa? Liu He mengerutkan kening. Sebelum Lu Jiajia sempat menjawab, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari menghampiri, air mata mengalir di wajahnya. Saat mendekati Lu Jiajia, ia terpeleset dan jatuh. Lu Jiajia segera menangkapnya, bertanya, kenapa kau bangun? Gadis kecil itu menyeka matanya dan terisak, ibu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa tertidur tadi. Ketika aku bangun, ibu dan ayah sudah pergi. Aku mencari ibu selama berabad-abad dan tidak dapat menemukan ibu. Sungguh menyebalkan. Kupikir ibu tidak menginginkanku lagi. Lu Jiajia menghiburnya dengan lembut, ibu mengendus-endus bunga dan teralihkan. Aku melihat ibu tidur nyenyak, jadi aku tidak membangunkanmu. Ayahmu sudah menghancurkan bunga-bunga itu. Aku akan menyuruhnya pergi ke Ibu Naga dan meminta penjelasan. Gadis kecil itu bergumam lemah, oh, lalu mengangguk ragu, aku senang ibu tidak menginginkanku lagi. Liu He, yang berdiri di sampingnya, tak mampu lagi menahan emosinya, alisnya hampir bertaut. Apakah ini, putrimu? Tanyanya, tahu jawabannya. Ketika ia melihat Lu Jiajia di lantai pertama tadi, sekilas ia melihatnya melembutkan hatinya yang keras kepala. Perasaan ini semakin kuat setelah kekalahannya. Awalnya ia mengira itu takdir, tetapi ia tak pernah membayangkan. Liu He menatap gadis kecil itu dan bertanya-tanya bagaimana putri peri seperti itu bisa begitu polos. Sejelek apa suaminya, Liu He merasa ingin muntah darah. Ia merasa lebih sedih dari sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang murid paviliun pedang, yang berkelana ke seluruh dunia, bisa seperti ini? Pelayan pedang itu menatap putranya sendiri dan mendesah pelan, bertanya-tanya apakah bahkan orang seperti dirinya pun tidak bisa lolos dari cobaan ini. Dan, untuk menambah penghinaan atas luka, gadis kecil itu berkata, ibu, ayo pergi. Jangan repot-repot dengan pria yang tidak setampan ayah ini. Sekte Roh Kuno, Lembah Roh. Sehari telah berlalu, malam tiba. Ngarai-ngarai lembah roh yang dalam dipenuhi pegunungan terpencil dan hutan kuno, menyembunyikan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Semakin gelap malam, semakin berbahaya. Ning Xiaoling mengikuti petunjuk bilah pencari dan menemukan kail ikan di sebuah gua yang dijaga oleh roh air. Kail ini khusus digunakan untuk menangkap roh jahat di dalam air. Ning Xiaoling memasukkan kailnya ke dalam tas, menepuk-nepuk pedang patah di tangannya, dan memuji, pedangmu benar-benar tetap tajam seperti sebelumnya. Kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuatnya frustrasi, tas pemberian sekte spiritual kuno terlalu kecil. Tas itu menggembung berisi hampir 20 harta spiritual. Jika ada yang lebih besar, ia harus membawa semuanya. Sayangnya, sekte spiritual kuno adalah sekte yang bergengsi dan berpengaruh, pertimbangan mereka sangat tidak bijaksana. Seandainya mereka punya tas lain, pikir Ning Xiaoling. Ia menyusuri reruntuhan yang sunyi, menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pedang patah. Ia harus menemukan harta spiritual sebanyak mungkin sebelum kompetisi lembah spiritual berakhir. Lagi pula, jika ia menemukannya, itu akan menjadi miliknya. Ia adalah dompet kakak laki-lakinya, jadi apa yang menjadi miliknya adalah miliknya.
Ning Xiaoling teralihkan ketika mendengar teriakan minta tolong dari kejauhan. Ia segera mempercepat langkahnya, sosoknya yang menghunus pedang memotong rerumputan liar, dan dalam sekejap, ia berada puluhan kaki jauhnya. Di kejauhan, sesosok bayangan merah jatuh dari tebing. Bayangan itu kemudian mulai berlari, dikejar tanpa henti oleh sosok berbaju hijau. Adik perempuan, berhenti berlari. Serahkan harta ajaib itu. Pria berbaju hijau memojokkannya. Gadis bergaun merah itu jatuh ke tanah, mencengkeram tas kain di tangannya. Ia berjuang untuk bangun, sambil berkata, aku menemukan ini. Kau tidak boleh mengambilnya. Pria berbaju hijau itu menatapnya dan mendesah, adik perempuan, ambil inisiatif sendiri. Jangan paksa aku melakukannya. Gadis bergaun merah itu mencengkeram tas itu erat-erat. Ia menoleh, melirik pakaian hijau pria itu, dan berkata, aku tidak akan memberikannya kepada orang sejelek dirimu. Pria itu tertawa. Tahukah kau, paling aman memakainya seperti ini. Ini untuk gurun, ini untuk memanjat dinding batu, ini untuk berenang di air. Ia kemudian mengeluarkan pakaian luarnya yang telah disiapkan satu per satu. Lagi pula, meskipun alat sihir tidak boleh dibawa-bawa, tidak ada batasan pakaian. Pria itu berkata, adik perempuan, pakaianmu terlalu mencolok. Kalau tidak, aku tidak akan memperhatikanmu. Gadis bergaun merah itu merasakan gelombang penyesalan. Ia tersedak, dasar mesum tak tahu malu. Pria itu mendekatinya. Kemudian, ia berhenti di depan gadis itu dan pingsan. Gadis bergaun merah itu terkejut. Ia kemudian melihat seorang gadis berdiri di belakang pria itu. Ia mengenakan gaun putih. Ekspresinya dingin dan jauh, namun wajahnya begitu cantik hingga membuat orang ingin menyentuhnya. Gadis bergaun merah itu menatapnya dan merasakan keakraban yang tak terjelaskan. Ia pernah melihat gadis bergaun putih itu bersama tim sebelumnya, di luar lembah roh. Saat itu, ia meremehkan pakaian polosnya, tetapi sekarang, ia tampak seperti peri yang turun dari bumi. Gadis itu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, kakak senior. Kakak senior, siapa namamu? Kau datang untuk menyelamatkanku. Ning Xiaoling hanya menjawab namanya, lalu membuka tas ajaib milik pria yang sempat membuatnya pingsan dan mengantarnya keluar dari lembah. Kemudian, ia mengulurkan tangannya kepada gadis bergaun merah. Gadis itu, yang terbaring di tanah, menatap tangan halus yang terulur itu, terharu, dan mengulurkan tangannya sendiri. Tangan mereka terlepas. Ning Xiaoling menyambar harta ajaib yang ia jaga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gadis bergaun merah itu tertegun, matanya terbelalak saat menyadari pria ini bukan di sini untuk menyelamatkannya, melainkan perampok yang lebih kejam. Kau, gadis itu, merasa ketulusan hatinya salah tempat, menatapnya dengan air mata di matanya, siap untuk menyerang. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Gadis itu, yang menyebut dirinya Ning Xiaoling, memeriksa lonceng di dalam tasnya sejenak. Lonceng itu adalah lonceng yang lidahnya telah dicabut, dan suara getarannya hanya bisa didengar oleh hantu dan roh. Ning Xiaoling menatapnya dengan jijik. Aku ambil ini, dan ini kembali padamu. Ia menerima tas itu dan melemparkan lonceng itu kembali kepada gadis itu. Gadis itu menatap lonceng di tangannya, merasa terpukul. Bagaimana kau bisa menindasku seperti ini? Ia berkata dengan malu dan marah, kalau kau punya nyali, jangan beri aku apa-apa. Ning Xiaoling menatapnya dan terdiam beberapa saat. Gadis itu segera menutup lonceng itu erat-erat, aku hanya bercanda. Terima kasih. Ning Xiaoling merasa jauh lebih tenang dengan tas kain tambahan dan berbalik untuk pergi. Ini, murid macam apa yang diterima sekte roh kuno? Gadis bergaun merah itu sedikit kewalahan. Ning Xiaoling terus bergerak maju, memasuki satu demi satu area di lembah retakan, mencari harta karun spiritual. Tak lama kemudian, tas kain kosong itu juga terisi dengan sedikit barang. Sisa perburuan harta karun itu tidak terlalu bergejolak. Ia bertemu sepasang kakak beradik di sepanjang jalan, tetapi sayangnya, mereka miskin dan tidak merampok apapun. Saat hendak pergi, ia mendengar kakak laki-lakinya menghibur adik perempuannya, jangan khawatir. Setelah kita menemukan 3 kakak laki-laki lainnya dari garis keturunan Netherworld, kita pasti akan memberi pelajaran pada gadis terkutuk itu. Setelah seharian bekerja keras, Ning Xiaoling telah menjadi sosok yang tercela di lembah roh. Kakak-kakak laki-laki dan perempuan yang pernah dirampoknya menyebarkan berita tentang perbuatannya setiap kali mereka bertemu dengannya. Kini, intimidasinya bahkan melampaui Minglang. Lagi pula, Minglang tetaplah seorang murid senior yang jujur, dan ia tidak akan melakukan hal tercela seperti mencuri harta seseorang. Saat itu hampir tengah malam. Ning Xiaoling sedang asyik mencari harta karun ketika tiba-tiba, pisau patah di tangannya kembali bersinar merah. Kali ini, cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Ning Xiaoling merenung sejenak, lalu langsung mempertimbangkan sebuah kemungkinan, harta karun langka nomor 1 akan segera muncul. Memikirkan hal ini, sarafnya menegang. Mungkinkah Minglang belum menemukannya? Upayanya sebelumnya hanya mengandalkan jumlah, tetapi satu harta spiritual, bahkan yang terkuat sekalipun, bernilai puluhan harta spiritual biasa. Tanpa ragu, ia bergegas menuju arah yang ditunjukkan pedangnya.
Ning Xiaoling menyeberangi jurang berbatu dan melewati hutan tua. Di hadapannya terbentang dasar sungai yang luas dan kering, dalam, dan diselimuti kabut beracun warna-warni. Sebuah jembatan yang rusak membentang di atasnya. Cahaya bulan dari balik lembah spiritual bersinar lembut di sini, menciptakan bayangan samar di atas jembatan yang rusak. Bagian yang menghilang ke dalam kabut tampak seperti jalan menuju neraka. Ning Xiaoling berhenti sejenak di luar jembatan yang rusak. Ia pernah menyaksikan pemandangan serupa di kota Linhe sebelumnya, dan pemandangan itu terasa familiar. Ia melangkah ke jembatan dan, dengan pedangnya, menebas kabut yang menyelimuti. Penglihatannya perlahan menjadi jelas. Ia menyeberangi jembatan yang tampak menyeramkan itu, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Di balik jembatan Naihe terbentang hutan yang seperti labirin. Ning Xiaoling, dengan panduan petunjuk, dengan mudah melewatinya. Di balik hutan itu terbentang reruntuhan luas lainnya. Reruntuhan ini bahkan lebih lengkap daripada kuil Raja Obat. Namun, gayanya berbeda dari reruntuhan tua Fengdu. Kuil ular putih. Ning Xiaoling membaca huruf-huruf besar di istana seputih salju itu. Ia tidak bergerak maju. Bilah pedang yang patah tiba-tiba memancarkan cahaya merah bergantian, tanda bahaya. Ning Xiaoling ragu-ragu sambil menatap sisa-sisa kuil ular putih. Tiba-tiba, gerbang kuil terbuka, dan seorang murid yang berlumuran darah terhuyung keluar. Raut terkejut terukir di wajahnya, ia baru saja melangkah keluar dari aula utama ketika ia melihat Ning Xiaoling dan melambaikan tangan dengan penuh semangat. Cepat, tolong! Murid itu, sambil menggenggam pedang patah, berteriak pada Ning Xiaoling. Ning Xiaoling bergegas menghampiri dan bertanya, apa yang terjadi? Di dalam, batuk-batuk-batuk. Pria itu batuk darah dan berkata, ada ular putih di sana yang masih hidup. Ada juga rekan-rekan seperguruan di dalam. Saudari junior, kau datang tepat waktu. Kita telah mengepung ular putih itu. Mereka terkepung di dalam, dan aku yang terluka paling parah, jadi aku keluar untuk mencari bantuan. Ning Xiaoling mengerutkan kening. Ular putih. Ya, ular berbulu dengan bulu hitam dan sisik putih yang hidup kembali. Konon katanya keturunan Quetzalcoatl mutan, sangat kuat. Tapi untungnya, kakak senior Minglang datang tepat waktu dan menghindari bahaya. Pria itu berkata, saudara junior, wilayahmu pasti cukup tinggi. Ayo kita kembali bersama dan bunuh ular putih itu. Ning Xiaoling melirik pedang hitamnya, yang, karena kehadiran orang luar, tidak bersinar. Ia menatap aula ular putih yang dalam dan menatap murid itu dengan curiga, kau masuk dulu. Untuk meredakan kekhawatirannya, murid itu berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Ning Xiaoling kemudian mengikutinya masuk. Jauh di dalam aula, seekor ular berbulu putih tergeletak di tanah, sisiknya berlumuran darah dan dagingnya tergores, hampir tak bernapas. Namaku Kuwu, dari garis keturunan Kailing. Sebelumnya, suara ular terus-menerus terdengar di ngarai ini, menarik banyak murid ke sini. Aneh, aku belum pernah mendengar tentang kuil ular putih di sini sebelumnya. Murid yang menyebut dirinya Kuwu menyalurkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya sambil menuntun Ning Xiaoling masuk lebih dalam ke dalam istana. Ning Xiaoling, menggenggam pisau patah sederhana dan membawa tas kain yang menggembung, berjalan di sampingnya, mendengarkan dan mengangguk pelan. Ia belum pernah mendengar Guru Ling berbicara tentang kuil ular putih. Namun, kuil ini tidak hanya ada, tetapi juga sangat besar, ukurannya sebanding dengan kuil Raja Obat. Aula itu gelap, tanpa cahaya. Ning Xiaoling membuka penglihatan pedangnya dan melihat bahwa dinding di kedua sisi jalan setapak yang mengarah lebih dalam ke kuil dipenuhi bekas luka akibat gesekan sisik. Di dalam dinding, mural dan palung besar berjajar di palung batu. Sosok-sosok telanjang, melilit ular berbulu, berjajar di dalam palung batu. Sosok-sosok itu, yang tak bisa dibedakan sebagai laki-laki atau perempuan, memancarkan keindahan yang sakral dan menakutkan. Banyak pintu masuk lain mengapit sisi-sisinya, mengarah ke kedalaman yang begitu dalam sehingga dasarnya tampak tak terlihat. Ning Xiaoling mengamati mereka. Kuwu berkata, kami sudah menjelajahi tempat ini sebelum Minglang datang. Ning Xiaoling bertanya, tempat apa ini? Kuwu menjawab, kami menduga bahwa permukaan air mata air kuning di bawah tanah telah naik, memperkaya energi Netherworld, dan jembatan Naihe telah berubah. Jadi, alih-alih mengarah ke sisi lain lembah, jembatan itu terhubung ke Netherworld. Ning Xiaoling sedikit terkejut, bisakah kita kembali? Kuwu berkata, kami sudah mencobanya. Kita bisa kembali dengan berbalik dari jembatan Naihe. Ning Xiaoling merasa sedikit lega. Semakin dalam mereka memasuki aula, semakin kuat bau darah. Ning Xiaoling menatap darah yang hampir hitam di tanah, ekspresinya sedikit tegang. Luka-luka Kuwu untuk sementara terobati. Ia menyeka darah dari dahinya dan berkata, kupikir ular-ular berbulu ini hanya legenda, tapi aku tak menyangka mereka benar-benar ada di dunia. Untungnya, ular berbulu itu baru saja bangkit dan masih relatif lemah, kalau tidak, kita semua mungkin akan mati di sini. Legenda ular berbulu. Ning Xiaoling telah melihat ular berbulu itu. Ketika Nyonya Bai mengambil langkah nekat dan menggunakan bulan merah untuk menghancurkan dunia bawah dan memasak dirinya sendiri, ia berubah menjadi ular berbulu dengan kerangka putih.
Keindahan mengerikan ular yang terbang di malam hari itu masih tak terlupakan baginya. Kuwu bertanya dengan bingung, apa kau belum pernah mendengarnya? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku murid dari Yujian Tianzong. Aku baru di sini setengah tahun, jadi masih banyak yang belum ku mengerti. Kuwu mengangguk dan berkata, begitu. Legenda mengatakan bahwa wujud asli Dewa Hades adalah ular berbulu, tetapi bersisik hitam dan berbulu putih. Setelah kematiannya, yin dan yang terbalik, dan sisiknya berubah menjadi ular-ular muda berbulu yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari mereka musnah di mata air kuning yang mendidih. Mereka yang selamat memiliki sisik putih dan berbulu hitam. Mereka tersebar di seluruh dunia, simbol balas dendam. Guru kami memberitahu kami bahwa Dewa Hades suatu hari nanti akan kembali. Ning Xiaoling mengangguk, dan gambaran indah ular berbulu itu muncul begitu saja di benaknya. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasi acak, tetapi ia tak pernah menyangka akan segera menjadi kenyataan. Jauh di dalam aula, api menyala. Seekor ular berbulu besar, sisik-sisiknya yang seputih salju terjalin di tengah, punggungnya kasar dan keras. Pupil matanya berkilauan dengan rona keemasan samar, lidah merahnya menjulur di bawah sisik-sisiknya. Punggungnya, bulu-bulu hitam legam yang meneteskan darah merah tua, dengan lembut dan lelah menutupi tubuhnya. Ia menggeliat tanpa henti, meruntuhkan dinding di belakangnya. Di atasnya, seorang pria berbaju putih melesat dengan kecepatan tinggi, menghunus pedang, menebaskan gumpalan energi pedang ke arah ular itu. 4 atau 5 praktisi mengelilingi ular itu, tertarik oleh lolongan ular putih itu. Secepat ini kembali, seru seseorang terkejut. Ya, aku kebetulan bertemu saudari junior ini, jawab Kuwu. Sambil menggunakan pedang pengikat jiwa untuk mencoba menghancurkan sisik ular berbulu itu, murid itu bertanya, saudari junior, kau datang di waktu yang tepat. Kau serang ekornya, hati-hati dan ikuti arahan saudara Minglang. Ning Xiaoling menatap ular berbulu itu dan hatinya bergetar. Ia bertanya, mengapa kita ingin membunuhnya? Bukankah ular berbulu itu dewa sekte kita? Murid itu menjelaskan, ini ular yang dikekang oleh guru kita di lembah ular putih. Ia pengkhianat, dan sekarang entah kenapa ia kabur. Ning Xiaoling berkata, kenapa kau tidak memberi tahu pamanku dan yang lainnya? Setelah mengatakan ini, ia langsung menyadari bahwa murid-murid ini seharusnya membawa harta spiritual. Mereka enggan pergi membawa tas brokat karena menggunakan tas brokat sama saja dengan menyerah, dan harta spiritual itu tidak akan dihitung. Jangan bicara omong kosong, percayalah, ayo kita bunuh bersama. Kuwu, kau terluka parah. Istirahatlah dulu. Kakak senior itu berkata cepat, ular ini aneh. Tadinya sakit, parah, dan sekarang ia menjadi gila lagi. Kuwu mengangguk. Ia memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi saat ia duduk di tanah. Pedang patahnya terlempar ke samping. Ia tak sengaja terhempas ke tanah oleh sayap ular berbulu itu, dan sekarang ia muntah darah. Kakak-kakak senior itu berjuang keras, tetapi Ning Xiaoling enggan melukai ular itu. Ia terpaksa menerjang maju sekuat tenaga, menebas dengan pedangnya, hanya untuk menebusnya. Kakak senior meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, saudari junior, apa tas besar di punggungmu itu? Ning Xiaoling cepat berkata, oh, itu buah spiritual. Aku memetik terlalu banyak. Aku lapar. Kakak senior mengangguk. Melihat energi pedang pria itu yang agak lemah, ia menduga tingkat kekuatannya relatif rendah, jadi ia dengan ramah memperingatkan, ngomong-ngomong, saudari junior, setelah kau membunuh ular berbulu ini, berhati-hatilah saat keluar. Ada seseorang yang seusia denganmu, kurasa namanya Ning Xiaoling. Kudengar dia telah merampok harta karun banyak murid. Caranya cukup kejam. Hati-hati. Petik 2. Ning Xiaoling terdiam sejenak, lalu berkata, terima kasih sudah diingatkan, saudari senior. Aku akan berhati-hati. Mereka mengelilingi ular berbulu itu, menebas dan menebas. Meskipun sesekali mereka menghancurkan atau mengupas banyak sisik perut putihnya, kerusakan yang ditimbulkannya pada akhirnya terbatas. Pertarungan sesungguhnya telah berlangsung di atas. Minglang adalah ular berbulu yang sesungguhnya, sosoknya bergerak lincah di udara. Langkah kakinya yang menjulang tinggi di udara di alam istana ungu membuat serangannya di area kecil terasa seperti kilatan cahaya. Ular berbulu itu sudah terluka oleh pengepungan yang berkepanjangan, sayapnya yang berkibar tak lagi mampu menopang tubuhnya yang besar. Di bawah bujukan orang banyak, makhluk purba yang dulunya ganas itu, yang kini baru setengah jalan menuju istana ungu, melemparkan kepalanya yang berbentuk gelendong, rahangnya yang berdarah menganga saat ia meraung kesakitan. Ia menabrak dinding kuil, secara naluriah mencoba melarikan diri. Namun, dinding itu terlalu tebal, dan ia hanya menghancurkan banyak sisiknya sendiri. Minglang menghindari konfrontasi langsung. Meskipun wilayahnya lebih tinggi daripada wilayah ular berbulu itu, wilayah makhluk purba tak dapat diukur dengan ukuran umum. Ia juga menderita kerugian yang cukup besar dalam pertempuran awal. Seandainya ular berbulu yang bodoh itu tidak menelan harta paling berharga dan melarikan diri, ia tidak akan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sepanjang perjalanan, ia mungkin telah mengumpulkan 4 harta karun spiritual.
Meskipun keempat harta karun spiritual ini lumayan, harta-harta itu tak tergantikan baginya. Ia telah berjanji bahwa ketika ia mendapatkan harta karun langka nomor 1, ia akan membagikan keempat harta karun spiritual ini kepada orang lain sebagai hadiah karena telah membantu menarik ular berbulu itu. Di tengah pertempuran yang kacau, tatapan Ning Xiaoling tetap tertuju pada ular berbulu itu. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan makhluk itu. Pertarungannya tanpa logika, serangannya hanya didorong oleh naluri primal. Ini bertolak belakang dengan kecerdasan legendaris ras ular berbulu. Apakah ia telah tertindas begitu lama hingga menjadi mayat? Saat ia merenungkan hal ini, guntur menggelegar dari langit, dan kilatan cahaya pedang tiba-tiba turun bagai aliran listrik ungu. Dari dinding di kedua sisi, benang-benang listrik berputar seperti jaring laba-laba, mengirimkan awan debu. Energi pedang turun dari langit. Itu adalah pedang Minglang. Ia telah mengumpulkan momentum di udara untuk waktu yang lama, menghindari serangannya selama kegilaan ular itu. Kini setelah ular itu sekali lagi menunjukkan tanda-tanda kelemahan, pedangnya jatuh tanpa ragu. Aliran udara mengalir turun dengan satu tebasan petir ungu, ujung-ujungnya diwarnai rona gelap samar. Pedang Minglang menebas sisik ular putih itu, mengirimkan hujan percikan api ungu dan merah. Ia menginjak tubuh ular itu, mendorongnya ke bawah. Ular itu membuka rahangnya yang berdarah, mencoba mengepakkan sayapnya untuk menjatuhkan parasit yang menempel di titik vitalnya. Namun murid-murid lainnya juga menerjang maju, menyingkap kekuatan mereka. Mereka melancarkan berbagai taktik, menghantam ular berbulu yang baru saja terlepas itu. Bulu-bulu dan sisik-sisik yang hancur beterbangan di tengah jeritan. Minglang menghunjamkan pedangnya ke daging ular itu. Kekuatan tersalurkan ke lengannya. Dengan desiran, pedang itu menancap ke dalam daging ular itu. Jeritan ular putih itu menembus paru-parunya. Pelipisnya bergetar, dan ratapan pilu ular itu berubah menjadi embusan angin. Ning Xiaoling terlempar ke belakang oleh ekor ular yang berputar-putar itu. Di atas, Minglang telah menusuk daging ular itu dengan pedangnya, menyeretnya ke samping, merobeknya. Makhluk ini, keturunan Dewa Neraka, roboh. Sosok Minglang mendarat di tanah. Ia menatap pedang di tangannya, lalu ke mayat besar di tanah, merasakan sesuatu yang tidak nyata. Ular berbulu ini tidak terlalu kuat, jika paman dan anak buahnya datang, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mengapa mereka memilih untuk menekannya di lembah ular putih? Mungkin sudah lama sekali pamannya melupakan hal ini. Setelah merenung sejenak, ia menghunus pedangnya, menajamkannya dengan aura tajam, dan membelah perut ular berbulu itu, mengeluarkan harta spiritual paling berharga, Panji Pemanggil Jiwa. Panji Pemanggil Jiwa ini benar-benar berbeda dari yang digunakan oleh para penipu Jianghu. Hanya dengan mengayunkannya, ia dapat memanggil semua roh jahat dalam radius ratusan mil dan mengikat mereka di bawah komandonya. Ketika ia melambai di malam hari, angin mengaduk jurang, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Minglang menggunakan api dari pedangnya untuk membakar lendir menjijikkan dari perut ular berbulu itu. Ia akhirnya menghela napas lega saat melihat Panji Pemanggil Jiwa yang baru. Selamat, kakak senior Minglang, murid-murid lainnya memberi selamat kepadanya. Minglang ditakdirkan menjadi juara kompetisi lembah roh. Tak seorang pun menyadari bahwa Ning Xiaoling menatap Panji Pemanggil Jiwa itu, bahkan menelan ludah diam-diam. Namun Ning Xiaoling tahu batas kemampuannya. Dengan kekuatannya saat ini di alam panjang umur atas, jika ia berhadapan dengan Minglang, ia akan menyerahkan harta spiritual yang telah ia kumpulkan seperti tupai kecil. Tentu saja, jika murid-murid yang ia rampok mendengarnya, mereka pasti akan marah mempertanyakan julukan imut tupai kecil. Petik 2. Minglang berbalik dan berkata, kalian semua berkontribusi besar dalam perburuan ini. Ini harta spiritual yang kujanjikan. Ia membagikan 4 harta spiritual kepada keempat muridnya, yang berterima kasih kepadanya. Membunuh ular berbulu kali ini tentu saja merupakan pencapaian yang luar biasa. Minglang menatap Ning Xiaoling dan berkata dengan nada meminta maaf, aku baru menemukan 4. Aku akan mencarikan satu lagi untukmu nanti saat aku pergi. Murid-murid lain terkesan dengan, hanya, yang ditemukannya, lagi pula, jumlah terbanyak yang pernah ditemukan dalam sejarah hanya 5. Namun Ning Xiaoling tidak merasa canggung sedikit pun. Ia bahkan melambaikan tangannya, sambil menenangkan, ini masih tengah malam. Kakak seharusnya bisa menemukan lebih banyak lagi. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Ning Xiaoling, berpikir bahwa wanita muda ini memang seorang pemula, terlalu tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Ning Xiaoling kemudian menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengencangkan kantong kainnya. Kantong kain ini memiliki efek mengisolasi energi spiritual. Para tetua telah merancangnya untuk meminimalkan pertikaian yang tidak perlu di antara para murid. Lagi pula, menjarah jauh lebih mudah daripada mencari. Ku, yang duduk di dekatnya, juga menerima sebuah harta ajaib. Ia berkata, aku tidak berkontribusi banyak, tetapi aku menerimanya. Aku tidak layak menerimanya. Minglang berkata, kau yang terluka paling parah, jadi kau pantas mendapatkannya. Ku tersenyum, lalu tiba-tiba melirik Ning Xiaoling, dengan pedang patah di tangannya.
Ia bertanya dengan penuh minat, adik junior, bolehkah aku melihat pedangmu? Ning Xiaoling menjawab, tidak. Kuwu tersenyum tak berdaya, adik junior, kau terlalu pelit. Ning Xiaoling mendengus. Ini adalah senjata kesayangannya. Ning Xiaoling menatap pedang patah di tangannya, merasakan keakraban yang aneh. Ia bertanya, bolehkah aku melihat pedangmu? Kuwu menjawab dengan murah hati, tentu saja. Ning Xiaoling mengambil pedang patah itu, mengamatinya sejenak. Jari-jarinya menelusuri celahnya, dan ia bergumam pelan, Minglang menoleh ke arah ular berbulu itu, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya. Pupil mata Ning Xiaoling sedikit mengecil. Celah ini sepertinya sangat cocok dengan pedang patah yang ia temukan. Lembah ular putih, lembah ular putih. Ingatannya kembali ke pertempuran yang hampir ia lupakan. Sebuah pertempuran telah terjadi di sana. Sementara jejak pertempuran masih ada, orang-orang telah lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan pecahan pedang patah. Adik junior Kuwu, apakah ini pertama kalinya kau melihat ular berbulu ini? Tanya Ning Xiaoling dengan tenang. Kuwu mengangguk, tentu saja. Aku datang lebih lambat dari kedua saudaraku. Ning Xiaoling menggumamkan, oh, pelan, dan sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, ragu sejenak sebelum bertanya, adik junior, bisakah kau menunjukkan kantong brokatmu? Kuwu menyipitkan matanya sedikit. Kantong bermerek. Kenapa kau bertanya? Aku hanya. Ning Xiaoling masih berusaha menyusun kata-katanya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hati-hati, seru Ning Xiaoling. Tapi sudah terlambat. Iya, mendengus lagi. Minglang menundukkan kepalanya dan melihat sebilah pedang menembus dadanya. Pedang itu adalah pedang tulang putih. Kuwu berdiri di belakangnya. Pedang tulang itu terlepas dari lengan bajunya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih atas kunjungan.